Tersangka mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena merasa. Lebih lengkap terkait pemeriksaan terkini kasus pembunuhan penagih utang dan istri yang jasadnya ditemukan dalam septic tank di Bekasi, kita terhubung dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa. Selamat sore, Pak Mustafa. Selamat sore Mas Ihsan Sitorus. Oke, Pak, sebelumnya kasus yang penagih utang ini adalah kasus dugaan pembunuhan tahun 2022. Awalnya kenapa bisa terbongkar? Jadi terbongkarnya peristiwa pembunuhan tahun 2022 bermula dari pengungkapan peristiwa pembunuhan terhadap karyawan koperasi Mas Sitorus. Jadi setelah peristiwa yang pertama pembunuhan terhadap karyawan koperasi, kita laksanakan pemeriksaan yang mendalam. Pada saat pemeriksaan memang kita penyidik melihat adanya gelagat yang sedikit mencurigakan karena keterangannya berbelit-belit. Kemudian penyidik juga sempat menanyakan apakah ada peristiwa lain yang terjadi sebelum peristiwa ini. Akhirnya si tersangka menyampaikan bahwa ada peristiwa yang dia lakukan, yaitu membunuh istrinya, Mas Ihsan. Pembunuhan tahun 2022 sudah 3 tahun. Apa tidak ada laporan kehilangan terkait dengan istri korban? Istri tersangka maksud kami. Mas Ihsan, jadi tepatnya peristiwa ini terjadi pada awal November tahun 2022, Mas. Memang yang bersangkutan atau keluarga korban sempat melaporkan ke salah satu polsek dan sudah diperiksa. Memang si tersangka pun juga menyampaikan bahwa tidak pernah bertemu dengan almarhum ataupun istrinya. Dia juga menyampaikan kepada keluarganya bahwa beberapa saat sebelum November itu juga tidak pernah bertemu dengan almarhum ataupun korban, Mas Ihsan Sitorus. Motif pembunuhan istrinya yang terjadi tahun 2022 ini apa? Terima kasih Pak Ihsan. Jadi saya juga meluruskan bahwa yang semula pengakuan tersangka kepada kita adalah karena motifnya asmara, karena menyampaikan istrinya telah berselingkuh. Ternyata hasil pemeriksaan yang mendalam ataupun yang terakhir kepada tersangka mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena merasa setelah dia meminjam uang dengan jaminan sertifikat atas nama istrinya, Mas, si tersangka ini didesak terus oleh istrinya agar sertifikat itu dibalikkan nama atas nama anaknya. Jadi merasa uangnya juga sudah dihabiskan sama tersangka, kemudian dia juga belum mampu membayar ke bank, sementara sertifikat kan masih dijaminkan di salah satu bank. Bagaimana membalikkan nama, uang sertifikatnya juga tidak ada padanya seperti itu, Mas. Dia panik, dia merasa terdesak, akhirnya melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan cara yang sama dengan korban yang terakhir, Mas. Dicekik, kemudian disimpan dalam rumah, baru dimasukkan ke dalam sapi tank yang ada di belakang rumahnya, Mas. Oke, artinya terkait dengan harta benda juga ya Pak Kapolres. Kalau terkait dengan penagih hutang bagaimana? Kalau berkaitan dengan penagih hutang, Mas Ihsan, memang pada tanggal 3 Februari itu korban sempat datang 2 kali, Mas. Pertama datang jam 10 untuk menagih hutang. Oleh si tersangka dijanjikan nanti saya carikan pinjaman atau uang, nanti sore akan saya bayar. Kemudian sore pukul 13.00 korban mendatangi kembali ke rumahnya tersangka, Mas. Menagih namun tidak ada. Nah, pada saat korban ini berbalik badan, kemudian korban ini kan menggunakan ataupun memakai kerudung. Kerudung itulah yang digunakan untuk menjerat korban, ditarik ke dalam, karena korban posisi di luar rumah, ditarik ke dalam rumah, kemudian untuk memastikan korban sudah meninggal, kepala korban dibuturkan kembali ke lantai oleh si tersangka, Mas. Sempat datang pukul 10 dan kembali lagi, lalu terjadi pembunuhan. Ini bisa disebut ada unsur perencanaan nggak? Yang jelas pasal pembunuhannya masuk, Mas. Namun sudah kita pastikan apakah ada rencana setelah antara jam 10 dengan jam 3 ini tersangka merencanakan untuk membunuh kepada korban, akan kami dalami. Yang jelas pasal pembunuhannya memang masuk karena peristiwa yang terakhir pukul 15 itu kan
korban setelah dipukul, Mas, untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal, dia memudurkan kembali kepalanya. Berarti kan si tersangka ini kan menginginkan korban meninggal dunia ataupun mati seperti itu, Mas. Baik, kami nantikan seperti apa hasil penyidikannya. Terima kasih Kombes Mustafa, Kapolres Metro Bekasi sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ihsan, selamat sore Mas Ihsan.